Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi jama'ana 'alal huda wat tuqa. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang mengumpulkan kita bersama di tempat ini atas dasar takwa dan petunjuknya. Kita lihat semua manusia memiliki perkumpulan-perkumpulan. Mereka punya kelompok yang biasanya kelompok tersebut berdasarkan hobi dan kesukaan. Ada yang hobinya motor, maka dia akan bikin kelompok motor. Motor pun berbeda-beda. Ada yang kelompok motor kuno. Di sini ada kelompok apa? Ada kelompok motor bebek yang tahun 80-an itu. Ada Vespa, Masya Allah. Antum ikut Vespa? Enggak. Ada yang Astrea, ada yang Moge, ada yang sesuai dengan mobilnya. Hampir semua mobil itu ada kelompoknya. Kelompok Avanza, semua mobil nanti Avanza semua. Manusia itu punya kecondongan untuk bersama dengan orang-orang yang sehati sama dia, walaupun hanya di kendaraannya. Ketahuilah bahwa semua pertemanan, semua perkumpulan, semua hubungan yang tidak dibangun di atas takwa kepada Allah Jalla Jalaluh, kelak suatu hari akan berubah menjadi permusuhan. Yang berkumpul hanya karena partainya yang sama, hanya karena ormasnya yang sama, hanya karena yayasannya yang sama, bukan karena takwa kepada Allah Azza wa Jal. Kata Allah, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Mereka yang saling mengasihi, mereka yang saling mencintai, kelak pada hari kiamat akan saling bermusuhan. Masya Allah. Awalnya bendera, terus ini, terus kasih air, kasih tisu ustadznya, terus kasih makan ustadznya. Jadi kita mau kajian mau makan nih jamaah. Masya Allah, turun ini nih, Masya Allah. Ada yang mau datang lagi? Sampai mana kita jemaah? Ana izin minum dulu aja. Antum lihat dunia ini penuh dengan kepalsuan. Bismillah. Kenapa ada bunga palsu di meja ana? Siapa yang taruh? Subhanallah, Allah ciptakan yang asli, kita cari yang palsu. Makanya jangan tertipu dengan dunia. Yang antum lihat indah akan menjadi rusak dan buruk. Yang antum lihat muda, cantik, dia akan menjadi tua dan berkeriput. Maka bangunlah perkumpulan kita semuanya di atas ketakwaan kepada Allah Azza wa Jal. Aku cinta kepadamu karena kau cinta kepada Allah. Aku akan meninggalkanmu tatkala engkau meninggalkan Allah Jalla Jalaluh. Yang menjadi poros perkumpulan kita, Allah khaliqus samawati wal ard. Allahumma salli wa sallim wazid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin
wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Hari ini hari Ahad. Antum melihat di sekitar masjid banyak orang-orang yang sedang melakukan aktivitas. Di sebelah mereka ada taman-taman surga, tapi sebagian tidak menyentuhnya, tidak ingin melangkahkan kakinya untuk sebentar bersama malaikat-malaikat Allah menuntut ilmu. Antum tidak sendirian di tempat ini, kita tidak sendirian. Malaikat-malaikat Allah yang dahulu pernah diperintahkan untuk sujud kepada Adam alaihissalam, mereka pun disuruh duduk di majelis ilmu untuk mendengarkan dan mengambil ilmu. Malaikat diminta oleh Allah Azza wa Jal untuk memberitahu nama-nama yang ada di surga, mereka tak bisa memberitahu. Qalu la ilma lana illa ma 'allamtana. Ya Allah, kami enggak punya ilmu ya Allah kecuali yang Engkau ajarkan kepada kami. Kemudian Nabi Adam dengan ilmunya, tampak kemuliaan dia, tampak kehormatan dia. Dengan ilmu Allah mengangkat derajat hamba. Maka hendaklah kita bersyukur yang ada di majelis ilmu ini. Kepada siapa kita bersyukur? Kepada yang memberikan taufik kepada kita. Jangan pernah sok suci, jangan pernah berbangga diri dengan ibadahnya, dengan antum menuntut ilmu. Tatkala melihat saudara-saudara kita belum bisa datang ke majelis ilmu, apa yang seharusnya antum lakukan? Ajak dia, ambil tangannya, sambut dia, jemput dia, dan doakan dia. Karena orang-orang yang beriman, dia diciptakan oleh Allah untuk berbagi rahmat kepada alam semesta ini. Karena Rasulullah SAW diutus sebagai rahmatan lil alamin. Amma ba'd, jamaah rahimakumullah, apa tema kita pagi ini? Oh, ini Lubuk Linggau mengaji pengiritan. Apapun temanya tetap backgroundnya satu, masya Allah, bagus. Anak cocok gitu sama teman-teman. Nah, siapa yang tidak ingin punya rumah? Coba. Semua ingin punya rumah. Bahkan sebagian orang bermimpi ingin punya rumah di tempat yang indah. Kalau di Linggau ini mana tempat yang paling indah? Coba. Tempat yang paling strategis di mana? Yang kalau keluar dari rumahnya kelihatan kebun-kebun yang indah, kelihatan ada sungai yang mengalir. Insyaallah. Di mana di Linggau ini? Nggak ada. Kayaknya nggak bisa kita contohkan dengan Linggau. Linggau ini ada nggak di peta? Ada di peta. Alhamdulillah kalau ada di peta. Bumi Allah ini indah jemaah. Tapi kadangkala ada tempat-tempat yang indah tapi belum ada infrastrukturnya, sehingga orang belum bisa bikin rumah di sana. Di Jawa ada banyak tempat-tempat indah yang mahal, harga tanahnya 1 meter ada yang sampai 200 juta.
Ada enggak jamaah? Ada. Ada yang 100 juta. Antum beli kuburan 200 juta. 1 kali 2 meter 200 juta. Di Eropa sana, di Amerika sana, ada orang-orang Indonesia yang beli rumah di sana dengan harapan dia bisa menikmatin kehidupan ini. Ada villa-villa indah yang ada di Bandung, yang ada di Puncak, di Bogor sana, yang mereka hanya bisa menikmatin sepekan sekali, sebulan sekali. Subhanallah, anak kadang-kala tinggal di sebuah villa besar, villanya yang menempatin siapa? Pembantu. Anak ngomong Masya Allah, pembantu nggak ikut bayar pajak, nggak ikut bangun, tapi menikmatin dan dibayar. Antum lebih baik jadi pemilik villa atau penikmat villa? Anak mau tanya soal itu. Antum hanya sebulan sekali. Anak tanya sama pembantunya, Pak atau Ibu, anak tanya, itu bos kesini ya belum tentu sebulan sekali. Jadi Ibu di sini ya tiap hari di sini. Masya Allah, kayaknya lebih enak jadi pembantu gitu jemaah. Dibayar, menikmatin villa dibayar, tiap bulan dikasih gaji. Kata bos, kamu mau tidur di mana silahkan, sudah mau di atas di bawah. Masya Allah, kata dia, alhamdulillah punya villa tanpa lelah dan capek. Semua yang dibangun oleh manusia kelak akan ditinggalkan. Ahibati fillah, ada peninggalan-peninggalan manusia. Kalau antum berangkat ke Mesir, antum akan melihat piramid-piramid yang begitu kokohnya. Bahkan piramid masuk salah satu keajaiban dunia. Orang kalau ke sana itu takjub, ya Allah ya, kok bisa bangun begini besarnya. Tapi mereka tidak pernah berpikir mana yang membangun piramid itu, kemana penduduk Mesir, kemana Fir'aun dan bala tentaranya. Mereka musnah, nggak ada di muka bumi ini. Mereka telah ditelan bumi, sebagian ditelan oleh lautan, sebagian dimakan oleh ikan. Allah Azza wa Jalla mengatakan, afalam yahdi lahum kam ahlakna qablahum minal qurun yamshuna fi masakinihim inna fi dzalika laayatin liulin nuha. Mereka itu apa nggak berpikir, apa nggak dapat petunjuk ketika melihat tuh berapa banyak generasi-generasi yang Allah musnahkan. Tuh sisa-sisa rumah mereka kelihatan. Kalian takjub dengan pembangun rumah itu, tapi tidak pernah berpikir siapa yang menghancurkan pemilik dan pembangun rumah itu. Kalau ke Jakarta, ana masih ingat waktu ana di Jakarta pada masa pemerintahan Soeharto, itu ada yang namanya Cendana. Ini rumahnya presiden. Pertanyaannya, kemana Bapak Soeharto sekarang? Masih menempati rumahnya? Mereka pergi meninggalkan dunia ini. Seharusnya kita ambil pelajaran. Kalau ternyata sebagus apapun yang kita milikin, seindah apapun rumah yang kita bangun, antum akan meninggalkan tempat itu. Dan antum capek, lelah, keluar duit banyak untuk punya rumah. Rumah di Curup, di Linggau ini jamaah. Kalau antum punya rumah di sebelah Masjid Agung sini, berapa yang harus antum keluarkan? Berapa tahun antum harus bekerja? Udah punya rumah? Belum? Anak kasih hadiah antum cari rumah ya, insyaallah. Masih. Udah berkeluarga? Masya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Rumah belum punya, sedang mimpi, sedang merajut mimpi untuk punya rumah jamaah. Semua seperti itu. Antum
Udah punya rumah? Berapa tahun bangun rumah? 4 bulan. Duit dari mana itu? Dari gaji. 4 bulan gaji bisa bikin rumah. Masya Allah. Jamaah, kayaknya antum harus tiru kerja dia. 4 bulan bisa punya rumah. Kasih hadiah juga dia jamaah. Masya Allah. Allahu Akbar jamaah. Berapa lama antum menabung punya rumah? 1 tahun. Gaji sebulan berapa 1 tahun bisa punya rumah? 10, kalau setahun berarti 120. Bisa punya rumah 120 juta. Tapi ada bantuan juga, dia nggak sebutin jamaah. Masya Allah. Ada yang bantu jamaah, nggak cukup 120 juta. Ada yang sampai mati hidup di rumah kontrakan. Iya, tapi antum nggak dosa. Nggak ada pertanyaan nanti kenapa antum hidup di rumah kontrakan, kok nggak punya rumah antum. Artinya apapun yang kita milikin sejatinya milik Allah Azza wa Jalla, dan semua akan ditinggalkan. Ahibati fillah, Allah berjanji akan kasih kita rumah, bukan di muka bumi. Di surat Taubat ayat 72 Allah mengatakan wa'adallah. Ini Allah berjanji, bukan janji palsu yang ditebarkan oleh orang-orang yang ingin mencari hati manusia. Ini janji Allah yang Allah tidak pernah ingkar janji. Allah berjanji kepada siapa? Al-mu'minin wal mu'minat, kepada lelaki-lelaki yang beriman, kepada wanita-wanita yang beriman. Jannatin tajri min tahtihal anhar, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Berapa lama tinggal di sana? Khalidina fiha, kekal abadi selama-lamanya. Bayangkan jamaah, Allah janji nggak usah capek-capek antum. Tidak seperti membangun rumah di dunia, memiliki tanah yang luas, antum capek, lelah, pening, galau. Allah berikan surga yang kekal abadi di sana. Wa masakina thayyibatan fi jannati adn, dan tempat-tempat tinggal yang abadi antum. Nggak akan diusir dari rumah itu, nggak akan dikeluarkan dari rumah itu. Fi jannati adn, di surga-surga yang kekal dan abadi. Waridwanun minallah akbar, dan yang lebih besar dari itu adalah keridhaan Allah Azza wa Jalla. Antum kalau punya rumah tapi dibenci, dimusuhin, disakiti, apa guna hidup di tempat itu? Antum ingin pindah dan hijrah dari tempat tersebut, tapi ada keridhaan Allah yang lebih besar dari kenikmatan dunia dan isinya, lebih besar dari kenikmatan surga Allah Azza wa Jalla. Dzalika huwal fawzul azim. Kata Allah, itulah kemenangan yang sebenarnya, kemenangan yang agung. Ahibati fillah, kalau kita bicara sungai, mungkin sebagian orang berpikir ada di dunia ini zat rumah-rumah yang kalau keluar dari jendela ngelihat sungai mengalir. Ketahuilah yang Allah sediakan di surga itu mala ainun ra'at, tidak pernah dipandang oleh mata manusia. Seindah apa yang antum lihat di dunia ini, surga lebih indah. Wala udhunun sami'at, tidak pernah terdengar oleh manusia. Seindah apa yang antum dengar tentang Raja Ampat atau tempat-tempat yang lainnya yang indah, surga lebih indah dari itu. Wala khatara ala qalbi bashar,
Seindah apa keindahan yang pernah terbetik di hati antum, seindah apa antum merajut mimpi dalam masa depan antum, surga lebih indah dari itu. Allah mengatakan di surah Muhammad alaihi salatu wassalam ayat 15, Allah mengatakan mathalul jannati allati wu'idal muttaqun, sifat surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa seperti apa sih? Fiha anharun mimma'in ghairi asin, di situ ada anhar, sungai-sungai, ada sungai yang dari air, subhanallah, yang tidak berubah airnya, jernih, segar. Bukan satu sungai, anhar, sungai-sungai kata Allah. Wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu, dan sungai dari susu. Bayangkan jamaah, ada sungai dari air susu yang tidak keluar dari sapi atau dari kambing. Lam yataghayyar ta'muhu. Di dunia ini ada katanya berendam air susu, biar perempuan awet muda, biar nggak keriput, dia berendam air susu. Susunya apa? Susu sapi, amis, dikasih macam-macam supaya tidak amis. Itu hanya satu bak. Ini sungai mengalir susu. Antum lihat sungai terbesar di dunia, terpanjang di dunia, ketahuilah sungai yang ada di surga Allah lebih panjang, lebih lebar dan dari susu. Sebagian sungai itu memang warnanya seperti kopi susu. Antum lihat ada sungai kalau habis hujan atau apa, masya Allah, antum bisa ambil, kasih gula dikit, nggak ada. Di sana Allah sediakan sungai dari susu. Wa anharun min khamrin ladzatin lisyaribin, dan ada sungai-sungai dari khamr, dari minuman keras ya. Ladzatin lisyaribin, kalau di dunia orang minum khamr pusing, mabuk, di surga enggak ada. Antum akan minum khamar, menikmatin di sana. Makanya yang minum khamar di dunia nggak akan minum di akhirat nanti jamaah. Allah mengharamkan khamar, tapi Allah menyediakan gantinya buat kita. Tapi antum harus sabar. Na'udzubillah ya. Anak kadang kala kalau masuk ke hotel, apalagi hotel bintang 5, kemudian kita sarapan di sana, ada botol-botol yang dibikin indah sekali, warna-warnanya menarik sekali. Allah mengharamkan itu, dan itu memabukkan. Nanti antum jangan mau minum, mau berenang di sungai khamr. Antum tahu khamr itu semakin lama semakin mahal. Ada khamr mamanya dari tahun 1920, itu semakin mahal. Antum di sana nggak beli, antum bisa berendam, berenang semaunya, menikmati. Sudah itu enggak, masih ada satu sungai lagi. Allah katakan wa anharun min asalin musaffa. Masya Allah, sungai dari madu yang telah dibersihkan jamaah. Mungkin antum berpikir kalau mandi madu di dunia lengket, tapi di sana antum akan menikmatin semuanya. Ahibati fillah, Rasulullah SAW menggambarkan kepada kita tentang indahnya rumah di surga. Sebagaimana di dunia model rumah itu bermacam-macam, begitu pula di surga. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, innalil mu'min fil jannati
la khaymatan min lu'lu'atin wahidah. Bagi seorang yang beriman, sungguh ada sebuah tenda yang terbuat dari satu mutiara yang berlobang. Satu mutiara. Kalau sekarang mutiara ditaruh di mana? Ditaruh di dada seorang wanita. Antum nanti tinggal di dalam mutiara. Satu mutiara. Mana bisa Ustaz? Tuluha sittuna milan. Panjangnya atau mungkin diameternya itu 60 mil. 60 mil jamaah. Sebesar apa? Berapa kilo 60 mil? Siapa yang tahu, anak kasih hadiah? 180 kilo. Masa kali 3? Enggak lah. 90 kilo kira-kira. Karena 1 mil 1/4 sekian ya, hampir 1,5 lah. Masya Allah. Anak kasih dia buat antum, Masya Allah. Kirim ke belakang sana. Dan buat antum yang salah, anak kasih dia kecil buat antum. Bayangkan 90 km itu rumah antum sendirian. 90 kilo Ustaz, capek lah Ustaz. Masya Allah. Apa kata Rasulullah SAW? Lil mu'min fiha ahlun. Di satu tenda itu dia punya istri-istri. Yatufu alaihimul mu'min fala yara ba'duhum ba'da. Mukmin itu menziarahin istri-istrinya tanpa ada yang melihat satu sama lain jamaah. Allahu Akbar jamaah. Nggak kepingin antum punya itu. Di dunia antum punya rumah 1 hektar bingung. Jalan dari kamar ke kamar lain pakai sepeda. Ada sekarang pakai apa? Elektrik. Tapi di surga semuanya jadi dekat dan indah jemaah. Apalagi kalau di situ ada istri-istri antum. Bukan satu, ibu-ibu yang di atas. Boleh nggak suaminya punya 72 bidadari di surga? Ada perempuan-perempuan yang hasut sama laki jemaah. Iya. Sampai ada seorang perempuan tanya sama Syekh, boleh nggak nanti di surga suami anak ini sama anak aja, nggak boleh sama bidadari lain? Astagfirullahaladzim. Nanti surga itu beda dengan dunia. Nggak ada lagi cemburu, iri, nggak ada. Semuanya indah di sana. Allah kasih rumah yang indah-indah. Ahibati fillah. Seperti apa rumah-rumah di surga? Tadi kita contohkan satu di hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna ahlal jannah la yatara'awna ahlal ghuraf min fawqihim kama tara'awna al-kawkab ad-durri al-ghabir fil ufuq min al-masyriq awil maghrib. Sesungguhnya penduduk surga melihat, mereka lihat-lihat, ternyata di atas sana ada pemilik kamar-kamar yang di atas. Jadi ada, ya kita lihat ada rumah yang di bawah, ada rumah yang modelnya kamar-kamar yang ada di atas. Ya kalau kita lihat ada hotel mungkin ya. Tapi seperti apa mereka itu? Mereka melihatnya seperti bintang-bintang gemerlapan di langit dari timur dan barat. Antum kalau malam ngelihat bintang-bintang seperti itu rumah orang-orang yang beriman. Antum sekarang melihat sebagian manusia ingin tinggal di mana? Di Mars. Sampai dibikin ada wisata ke Mars, ada wisata ke bulan. Manusia ingin tinggal di sana. Nanti di surga seperti itu antum tinggal di planet-planet kayak gitu jamaah. Subhanallah.
Ketika para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, tilka manazilul anbiya, la yablughuhum ghairuhum." Ya Rasulullah, itu tentunya adalah tempat-tempatnya para nabi. Enggak mungkin orang lain bisa meraihnya. Kata Nabi, enggak, bukan. Bukan, kalian bisa meraihnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bala walladzi nafsi biyadihi, rijalun amanu billah wa saddaqul mursalin." Bukan, itu bukan untuk para nabi, lain lagi untuk utusan Allah azza wa jalla. Itu buat orang-orang yang beriman kepada Allah dan percaya kepada utusan Allah. Berarti kita punya kesempatan untuk berada di kamar-kamar itu, jemaah. Ahibati fillah, istri Fir'aun pernah minta rumah sama Allah azza wa jalla. Sebesar apa istana Fir'aun kalau kuburannya piramid? Piramid itu kuburan, jemaah. Betul, bukan rumah tempat tinggal. Kalau kuburannya, tempat orang matinya sekokoh, segagah itu, gimana istana Fir'aun? Dia mengatakan itu sungai Nil mengalir dari bawahnya, jemaah. Tapi istri Fir'aun beriman kepada Allah azza wa jalla. Dia tidak tergoda dengan kenikmatan dunia ini kalau harus mempertaruhkan keimanan. Ada orang-orang yang menjual imannya hanya untuk mendapatkan sedikit harta di dunia ini. Istri Fir'aun, dia menjual dunia dan isinya yang ada di tangan dia. Dia bukan orang miskin. Nih perempuan, Masya Allah, Fir'aun tunduk sama nih perempuan. Nih jamaah, istri itu memiliki kekuatan yang tidak dimiliki orang lain. Fir'aun itu membunuh semua anak laki-laki yang lahir di Mesir kecuali Nabi Musa alaihissalam. Kenapa kok nggak dibunuh sama Fir'aun? Karena istrinya mengatakan, la taqtuluh, jangan dibunuhlah, asa ayyan fa'ana aw nattakhidahu walada, mungkin nih anak bisa manfaat buat kita, mungkin nih anak kita angkat sebagai anak. Subhanallah. Tapi tatkala istri Fir'aun masuk Islam, beriman kepada Nabi Musa alaihissalam, dalam sebuah riwayat Israiliyat ini, ketika terjadi perang tanding antara Nabi Musa alaihissalam dengan tukang-tukang sihirnya, istri Fir'aun tanya, siapa yang menang? Musa alaihissalam, anak yang dibesarkan oleh istri Fir'aun. Langsung dia amanna billahi wa bi rabbi Musa, aku beriman kepada Allah dan Tuhannya Musa. Itu disiksa istrinya Fir'aun oleh Fir'aun. Siapa nama istrinya Fir'aun? Tunggu, anak tanya sini. Nah, antum, saya nggak tahu antum. Siapa nama istri antum? Istri antum siapa namanya? Oh, belum nikah. Oh, waduh, jamaah. Tunggu ana liatin doa nih, baca doa harian antum biar cepat nikah antum. Baik, antum. Siapa nama istri Fir'aun? Jamaah, antum kenal nggak? Ayu Ting Ting kenal? Kita tuh kenal sama artis, sama istrinya Fir'aun yang punya rumah di surga, yang bertetanggaan sama Allah. Antum nggak kenal, jamaah. Malu kita jemaah, malu kita. Tapi siapa namanya? Asia. Anaknya siapa? Udah nikah belum antum? Anak kasih hadiah agar pernikahan membawa berkah. Masya Allah. Fadal. Sahib jemaah, Asia binti Muzahim, Allah menceritakan tentang dia di surah At-Tahrim ayat 11. Allah mengatakan, daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata fir'aun wa daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata fir'aun, dan Allah membuat istri Fir'aun sebagai perumpamaan bagi orang-orang yang beriman.
Kita itu perlu contoh. Subhanallah ya, pengaruh idola, pengaruh public figure kepada masyarakat itu sangat besar sekali. Anda masih ingat cerita teman-teman kita dari Bosnia? Anak sekelas nama beberapa anak dari Bosnia. Waktu itu dia bawa majalah dari Bosnia. Subhanallah, anak lagi ngobrol sama dia, ngomong, Syafiq, ente tahu majalah ini yang paling berbahaya, yang merusak anak muda itu, dia buka yang akhir, di situ ada tokoh public figure fulan, yang semuanya adalah artis-artis, aktor-aktor, orang-orang yang tidak mengajak kepada Allah Azza wa Jalla. Nih anak-anak muda terpengaruh dengan mereka. Maka Allah kasih contoh nih buat para wanita yang mungkin selalu ingin ganti tas, ganti sepatu, ganti apa lagi perempuan ini? Ada perempuan yang hidupnya mengabdi kepada model. Kalau jilbabnya warna hijau, tasnya warna hijau, sepatunya warna hijau, apalagi sidonya warna hijau. Nih contoh istri Fir'aun. Apa kata Allah? Idh qalat, ketika dia berkata, berdoa mengatakan, Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, wahai Rabbku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu ya Allah. Indaka, afwan, salah, ini terjemahannya kurang tepat. Dia minta bangunkan buat aku di sisimu ya Allah, bukan di tempat lain. Dia menentukan tempatnya, baitan fil jannah, rumah di surga, tapi di sisimu ya Allah. Istri Fir'aun ini disiksa, dipanggil panglima tentara Fir'aun, katakan siksa istriku sampai dia keluar dari agamanya Musa alaihissalam. Dibawa, dikatakan dipasang 4 tali pancang, diikat kakinya, diikat tangannya di tanah, kemudian dipecut, dipukulin, dilemparin batu nih perempuan. Dia memilih itu daripada harus menjual agamanya, meninggal dalam siksaan. Dan dia mengatakan, wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumil zalimin. Ya Allah, selamatkan hamba dari Fir'aun dan kezalimannya dia, dan selamatkan hamba dari perbuatan orang-orang yang zalim. Bertetanggan dengan siapa? Dengan Allah. Dia minta di sisi Allah Azza wa Jalla. Khadijah, ada 4 wanita yang sempurna jemaah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kamula minar rijali katsir. Lelaki yang sempurna banyak. Walam yakmul minan nisa illa 4. Dari wanita yang sempurna cuma 4. Siapa yang 4? Yang keras, Khadijah, Fatimah. Fatimah anaknya siapa? Anaknya Nabi Muhammad SAW. Nah, terus Asia, terus satu lagi Maryam binti Imran. Masya Allah, kasih adik yang besar dia, nggak apa-apa jemaah. Masya Allah, kirim ke belakang. Ya, kita perlu mengenal tuh wanita-wanita yang harus dicontoh, yang harus dijadikan tauladan. Yang pertama adalah Maryam binti Imran, Fatimah binti Muhammadin, Khadijah binti Khuwailid, dan Asia binti Muzahim, istrinya Fir'aun. Khadijah hidup susah. Awalnya hidup santai, menikmatin kehidupan dengan punya anak-anak bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika Nabi alaihi salatu wasallam diutus menjadi utusan Allah, mulai berdakwah, maka kehidupan mulai menyempitkan dada.
Bagaimana seorang istri mendengar suaminya dikatakan pembohong? Nih, kalau ada istri, suami kamu itu dukun, suami kamu itu orang gila, suami kamu itu pendusta, suami kamu itu pendongeng, bagaimana rasanya hati ini? Suaminya disiksa, disakitin oleh kaumnya. Suatu hari Jibril datang menjumpai Nabi alaihi salatu wassalam. Lagi ngobrol sama Nabi, tahu-tahu Khadijah datang. Apa kata Jibril? Ya Rasulullah, hadhihi Khadijah. Nih Khadijah lagi datang. Qad atat ma'aha ina'un fihi idamun aw ta'amun aw syarab. Dia tuh lagi bawa makanan buat engkau, minuman atau apalah yang dia bawa padamu. Fa idza hiya atatka faqra 'alaiha assalam min rabbiha. Kalau Khadijah sampai sini, sampaikan kepada dia, Allah kirim salam sama dia. Bayangkan jemaah, Allah pencipta langit dan bumi itu kirim salam sama Khadijah. Antum kalau dapat salam dari orang yang antum cintai, antum berbahagia. Gimana kalau yang kirim salam ini Rabbul Alamin? Sampaikan salam Allah kepada dia, dan aku juga titip salam kepada dia. Wa basyirha bi baitin fil jannah. Sampaikan kepada dia kabar gembira, Allah sudah sediakan buat dia sebuah rumah di surga, min qasab, dari mutiara, la sakhaba fihi wala nasab. Nggak ada teriakan-teriakan, ucapan-ucapan yang tidak nyaman, dan tidak ada kelelahan di sana. Kalau sekarang hidupnya lelah, hidupnya susah, capek dia mendengarkan ucapan-ucapan yang menyakitkan hati, ada rumah yang sudah disediakan buat dia di surga Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah, antum mau nggak punya rumah di surga? Apa yang sudah kita kerjakan jamaah? Untuk bikin rumah di dunia kita menabung. Antum bekerja dari pagi sampai sore. Yang jadi pegawai negeri Masya Allah, yang jadi polisi, yang jadi tentara, yang jadi pegawai, ada yang siap ditempatkan, dipindah ke Sulawesi, pindah ke Sulawesi, dipindah ke Papua, pindah ke Papua. Untuk apa? Ya Ustaz, demi istri dan anak-anak. Anak ingin punya rumah. Ada yang Masya Allah bangun rumah tadi, ada yang 4 bulan, ada yang 4 tahun, ada yang 10 tahun bangun rumah nggak selesai-selesai. Di dunia yang kita tahu seperti apa, di surga Masya Allah, antum bisa lihat temboknya jamaah. Kenapa batu batanya kok ditutup pakai marmer ini jamaah? Kenapa kok ditutup? Karena jelek. Tapi batu bata di surga itu satu dari emas, satu dari perak. Perlu ditutup. Antum kalau punya rumah batu batanya dari emas dan perak, antum tutupin? Nggak ada. Itu di sana seperti itu. Labinatun min zahabin, labinatun min fiddah. Kita sampai mati kadang-kala nggak bisa punya emas seperti batu bata. Itu rumah antum seperti itu. Apa yang harus antum lakukan? Ada banyak amalan. Tentunya awal dari semuanya adalah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Di antara amalan untuk memiliki rumah di surga adalah membangun masjid. Bangun rumah Allah Azza wa Jalla. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangunkan lillah, ingat niatnya harus lillahi ta'ala. Barang siapa yang membangun masjid untuk Allah, maka Allah akan membangunkan bagi dia rumah di surga.
Ustaz, kalau membangun satu masjid sendirian kayaknya nggak mampu anak Ustaz. Niat, semua dimulai dengan niat. Antum kalau ngelihat ada orang membangun masjid, ya Allah, kalau anak punya rezeki dari awal sampai akhir anak ingin bangun masjid. Padahal antum handphone nggak punya. Kenapa kita takut berniat? Antum cuma niat takut. Orang yang niat kemudian meninggal belum sempat melaksanakan niatnya karena ketidakmampuan dia, Allah kasih pahala niat dia jamaah. Antum melihat ada pembangunan masjid, ya Allah, ingin nanti kalau sudah jadi karpetnya ana yang ngisi. Padahal antum di rumah nggak punya sejadah. Tapi boleh antum niat supaya ana dapat pahala setiap orang yang sujud nantinya di karpet itu. Kalau nggak mampu bangun masjid dari awal sampai akhir, ingat lillah, maka bangunlah semampunya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man bana masjidan, man bana lillahi masjidan, barang siapa yang membangunkan masjid buat Allah, walau kamifhasi qata, walaupun luasnya itu seperti sarangnya burung dara pasir. Antum lihat di internet ada burung dara pasir, dia itu punya tempat untuk bertelur biasanya. Kalau antum bangun masjid hanya seluas tempat sujud, mungkin jamaah, ana Ustaz cuma bisa satu keramik, antum nggak bisa banyak-banyak. Ada masjid yang dijual per meternya umpamanya 500.000, antum nggak mampu 1 meter, antum bilang, Pak boleh nggak saya 20 kali 20 cm kali 20 cm. Kalau 1 meter 1 juta, 20 kali 20 berapa jamaah? Berapa? 200.000. Masa 200.000? Hah? 1 meter persegi itu 1 meter persegi lah, 1 meter persegi jamaah. Kalau 1 juta berarti 20 kali 20 berapa? Jamaah berapa? 250.000. Salah lagi antum. Nah berapa? 400 juta. Astagfirullahaladzim. 20 kali 20 cm 400.000 jamaah, 40.000. Betul? 40.000 jamaah. Bisa antum nyumbang 40.000? Kalau 40.000 hari ini puasa, Ustaz puasa hari ini. Antum kalau belum punya rumah di surga, puasa. Ana mau nyumbang lah. Paling tidak ana mati nggak punya rumah di dunia, tapi Allah sudah bangunkan rumah buat aku di surga. Jamaah rahimakumullah, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah meninggalkan kota Mekah, di Mekah nggak bisa bangun masjid karena negeri Mekah dikuasain orang-orang kafir pada waktu itu. Rasulullah punya rumah, ya namanya beristrikan orang kaya. Antum bisa bayangin gimana rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beristrikan Khadijah. Hijrah sampai kota Madinah nggak punya apa-apa. Kalau antum nggak punya apa-apa, mesti antum berpikir untuk memiliki tempat tinggal. Sampai kota Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memikirkan rumahnya. Beliau membangun rumah Allah Azza wa Jalla. Lalu beliau numpang selesaikan dulu rumah Allah Azza wa Jalla. Dan kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sampai kota Madinah, beliau sampai dengan ontanya. Ontanya itu berhenti di sebuah pelataran.
Lalu beliau mengatakan, insya Allah di sini akan dibangun masjid. Beliau bertanya, "Saminuni, berapa harga tanahnya?" Apa kata orang-orang Ansar? La natrub thamanahu illa minallah. Kita nggak mau minta harganya kecuali sama Allah Azza wa Jalla. Kata Nabi, "La, berapa harganya? Ana mau beli." Kenapa jamaah? Karena Rasulullah SAW ingin pahala bangun masjid. Nabi SAW jangan dipikir beliau tidak berlomba-lomba mengumpulkan pahala. Beliau mau dikasih gratis, wakaf. Kata beliau, enggak, aku mau beli. Ketika berangkat hijrah dari Mekah ke Madinah, beliau naik ontanya Abu Bakar. Kata Abu Bakar, "Ya Rasulullah, aku sudah sediakan onta 2, engkau pakai satunya." Apa kata Rasulullah SAW? "Bisaman, aku mau bayar, nggak mau gratis." Beliau nggak ingin pahala umrohnya, pahala hijrahnya itu diambil Abu Bakar, pahala kendaraannya diambil Abu Bakar. Enggak, aku mau beli. Bayangkan pahala Nabi SAW, yang orang-orang kalau sholat di Masjid Nabawi, sholat di Raudhah, di tanah yang dibeli oleh Rasul SAW. Berapa pahala Nabi SAW? Beliau mau bayar jamaah. Kita ini kadang-kala suka dikasih gratis. Gratis, alhamdulillah. Antum enggak? Anda mau beli? Emangnya cuma antum yang mau pahala? Anda terus pahalanya apa? Maka perlu berlomba-lomba. Kemudian Nabi tinggal di mana sallallahu alaihi wasallam? Tinggal di rumahnya seorang sahabat. Numpang di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Di satu kamar seperti kos-kosan. Numpang di sana. Kalau mau buang hajat harus pergi. Dulu di Madinah awal-awal datang Nabi SAW belum ada toiletnya. Hajat ke padang pasir, menjauh dari kota. Selesai pembangunan masjid, ada yang mengatakan 1 bulan sampai 6 bulan, Nabi bangun rumah. Alhamdulillah, rumah Allah sudah selesai, baru bangun rumahnya sendiri. Luasnya seperti apa? Ya, luasnya hanya 5 kali 5. Masya Allah. Ana izin minum dulu jamaah. Luas rumah Nabi SAW itu 5 kali 5. Sekarang ada rumah dengan tipe 5 kali 5? Jamaah, ada nggak dijual rumah 5 kali 5? Nggak ada. Itu rumah Nabi kita alaihissalatu wassalam. Rumah manusia yang paling dicintai Allah Azza wa Jalla. Rumah manusia yang paling mulia, yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi. Kita tuh kadang-kala punya rumah besar, nyumbang masjid, ya cuma 100 juta. Besar Ustaz. Rumah antum berapa habisnya? Ya 3,5 M, insyaallah. Rumah sendiri 3,5 M, nyumbang masjid 100 juta, seakan-akan besar. Apanya yang besar? Itu rumah yang kau bangun akan kau tinggalkan. Ini rumah yang kau bangun akan kau bawa nanti. Kau tidak memikirkan itu. Wallahi jamaah, sebagian kita memikirkan rumahnya, ketika punya duit yang dipikirin renovasi rumahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah perang Khaybar punya rizki beliau. Apa yang beliau lakukan? Memperluas masjid, bukan rumahnya yang diperluas. Sampai mati beliau di rumah itu alaihi salatu wassalam. Maka buat saudara-saudara kita yang berpikir mau memperluas rumahnya, silahkan, tapi perluas dulu rumah Allah Azza wa Jalla. Perluas dulu rumah antum yang ada di surga. Kalau bisa antum keluarkan duit bikin rumah umpamanya 100 juta, bikin rumah 1 miliar, yang antum bikin rumah di surga sama 100 miliar. 1 miliar juga. Bisa nggak jamaah? Ya tergantung sih bos. Kalau antum belum punya rumah, antum bisa sodakoh banyak. Ini manusia jamaah, kalau punya duit 100.000
Jangan 100.000 lah, 10.000. Siapa yang hari ini di dompetnya ada duit 10.000? Angkat tangan nanti. Nah, 1, 2. Kasih satu-satu jamaah. Ya, yang belakangnya. Ada satu lagi yang belakang. Nah, Taib, jangan dilihat dulu bukunya. Sini dulu, Ustadznya mau tanya. Nah, antum bisa nggak sodakoh 5.000? Insya Allah bisa. 10.000 semuanya bisa nggak? Bisa. Tapi kalau isi duit antum di dompet 1 juta, bisa nggak sodakoh 500.000? Insya Allah, Ustaz. Kalau antum punya duit 100 juta, bisa nggak sodakoh 50 juta? Mikir, bisa Ustaz. Sholat istikharah dulu tapi Ustaz. Wallahi jamaah, semakin Allah berikan kekayaan kepada kita, kita semakin pelit. Ketika antum punya duit 10.000, antum bisa sodako semuanya. Nih 10.000, antum gimana? Allah, terserah Allah. Masya Allah, karena cuma 10.000. Antum punya duit 100 juta, mau ngeluarkan 50 juta, itu antum mikir, ya Allah, kata dia, apa nggak terlalu banyak ya 50 juta? Ya, coba separuh harta antum keluarkan. Allah mengatakan di surah Taubah ayat 18, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya yang memakmurkan rumah-rumah Allah, masjid-masjid Allah, memakmurkan secara psikis, secara isinya dan secara fisiknya, siapa sih? Orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir. Dia yakin kalau dia akan mati meninggalkan dunia ini. Wa aqamas shalah, dan dia mendirikan salat. Wa ataz zakat, dan dia bayar zakat. Walam yakhsha illallah, dan dia tidak takut kecuali kepada Allah Azza wa Jal. Fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Mereka inilah orang-orang yang mendapatkan petunjuk, jamaah. Jadi kalau bukan kita yang memakmurkan masjid Allah, haibati fillah, ada yang peduli dengan fisik masjid, dia juga orang beriman. Tapi yang lebih penting adalah peduli dengan memakmurkan masjid dengan ibadah di dalamnya. Kalau hanya fisik, alhamdulillah anak nyumbang 6 tiang buat masjid jami. Antum pernah nggak sholat di masjid? Ya Allah Ustaz, banyak kerjaan Ustaz. Masya Allah. Seharusnya antum makmurkan dengan jiwa antum dahulu, dengan fisik antum dahulu, sebelum antum membangun fisik masjid itu. Kalau bukan kita yang memakmurkan masjid, yang nyumbang masjid, maka jangan sampai rumah antum lebih bagus dari masjid, jamaah. Nggak boleh Ustaz? Boleh, boleh. Ana tidak mengharamkan yang dihalalkan Allah Azza wa Jalla. Boleh rumah antum lebih bagus dari masjid, tempat usaha antum lebih luas dari masjid, silahkan. Tapi ketahuilah, mata'ud dunya qalil, kenikmatan dunia sedikit. Tadi anak sampaikan, usahakan kalau antum mau merenovasi masjid, renovasi rumah Allah dulu. Antum mau ganti karpet rumah, ganti dulu karpet masjid. Samakan rumah Allah ini dengan rumah antum paling tidak. Apa saja? Antum mau ganti horden, anak masjid ini ganti horden ini 1 juta. 1 juta anak taruh di masjid lah, entah buat apalah. Yang penting sama yang anak lakukan, yaitu membangun rumah di surga Allah Azza wa Jalla. Jamaah, kita break sebentar karena akan ada pengumuman dari panitia. Ana persilahkan. Jamaah rahimakumullah, ketika orang hendak meninggal dunia, ada sebuah keinginan
yang tidak pernah bisa tercapai. Kenapa? Karena waktunya udah lewat. Contoh nih, ada seorang yang punya tiket eksekutif bisnis, mungkin first class untuk pesawat. Dia punya tiket itu. Penerbangan dia jam 8. Dia datang ke airport jam 8 kurang 5. Bisakah dia naik pesawat? Pesawat sudah ada di runway, sudah mau terbang. Apa gunanya antum punya tiket eksekutif kalau ternyata antum datangnya telat? Begitu pula dengan manusia. Ketika dia punya harta 1 juta, 2 juta, 2 miliar, 3 miliar, 10 miliar, Allahu Akbar jemaah. Mungkin ada yang punya ratusan miliar. Tatkala ajal datang menjemput dia, keinginan dia cuma satu. Allah Azza wa Jal mengatakan di surat Al-Munafiqun, yang diinginkan oleh hamba ini fa'asaddaq wa akum minas solihin. Ya Allah, aku ingin sodakoh ya Allah, ingin jadi orang soleh. Hanya itu yang diinginkan dia. Kenapa? Karena terlihat hasil usahanya ditinggal. Jerih payah dia, siang malam dia mengumpulkan harta, pagi petang dia membangun rumah dan usaha, kemudian dalam hitungan detik dicabut nyawanya. Dia tidak bisa bawa sedikit pun harta yang dia inginkan. Penyesalan yang tidak akan pernah bisa diperbaiki. Allah mengatakan wa anfiqu mimma razaqnakum. Ini surat Al-Munafiqun ayat 10. Allah mengatakan wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Kalian berinfaklah, bersodakohlah dari apa yang kami rizkikan. Antum kalau sodakoh pakai duit dari mana jemaah? Kata Allah, dari kami. Jangan merasa itu milikmu, jangan merasa itu karena usahamu. Allah mengatakan mimma razaqnakum, dari apa yang kami rizkikan. Kalau ternyata engkau punya rizki dari selain aku, tidak usah sedekah. Tapi semua rizki dari Allah Azza wa Jalla. Manusia kalau dapat rizki yang dia ingat, ya Allah, dari engkau ya Allah, ya Allah, lakal hamdu kulluh wa lakal syukru kulluh. Nggak ada yang kita miliki jamaah. Betapa baiknya Allah sama kita. Allah kasih kita duit, kemudian Allah suruh kita belanjakan, suruh kita infak, lalu Allah kasih ganti. Nah, antum, kalau siapa nama antum? Andra, masya Allah, udah nikah Andra? Alhamdulillah, buat antum hadiah. Nah, Andra, anak mau tanya, kalau antum anak kasih duit 10 juta, anak kasih duit 10 juta, lalu anak katakan, Mas Andra, nanti kalau ada orang miskin lewat, antum bagikan ya, semuanya antum bagikan, nanti anak kasih ganti 100 juta. Kira-kira antum bagikan nggak? Bagikan jamaah. Kenapa antum bagikan? Karena amanahnya seperti itu. Cuma karena amanahnya atau karena mau dikasih ganti 100 juta? Amanah yang dulu dijalankan. Antum udah jalankan nggak? Jamaah, Allah kasih duit sama kita, amanah dari Allah, bagikan. Tuh orang-orang miskin, tuh masjid, tuh janda, kasih. Tapi kita tumpuk duit di lemari kita. Kita taruh di sana, kita katakan, oh ini untuk masa depan. Boleh menabung, boleh, tapi jangan menumpuk. Dan Allah janji, kau kasih itu 10 juta kepada orang, aku kasih ganti 100 juta, kata Allah Azza wa Jalla. Oh, enggak 100 juta jemaah. 10 juta diganti 100 juta, banyak apa sedikit? Sedikit jemaah.
sedikit. Allah tuh berjanji akan melipat gandakan 700 kali lipat jamaah. Kalau 100 juta dari 10 juta itu cuma berapa kali lipat? 10 kali lipat. Masih jauh dari janji Allah Azza wa Jal. Allah berjanji 700 kali lipat. Ketika ada seorang sahabat Nabi datang membawa seekor onta dengan pelananya untuk berjihad di jalan Allah, dia katakan, ya Rasulullah, hadhihi fi sabilillah. Ini onta di jalan Allah Azza wa Jalla. Apa kata Nabi SAW? Laka biha yaumal qiyamah 700 naqah kulluha maktumah. Engkau akan mendapatkan ganti pada hari kiamat nanti 700 ekor onta, semuanya pakai pelana. Allahu Akbar. Kalau gantinya di dunia akan habis, tapi gantinya di akhirat akan kekal dan abadi. Ahibati fillah, di sebuah tembok kuburan, kadangkala kuburan kan ada tulisannya di depan atau di samping, ya, di pagarnya ke kuburan ada sebuah tulisan. Tulisan itu berbahasa Arab mengatakan, laisa bistita'atika an ta'khudha malaka ma'aka. Sampaikan, engkau nggak bisa bawa hartamu bersamamu ke kuburan, nggak bisa. Bisa nggak jamaah? Nggak bisa. Lakin bistita'atika an taj'alahu yasbiquka. Tapi engkau bisa bikin hartamu nunggu kamu di kuburan. Kalau dibawa bareng nggak bisa, tapi dikirim duluan bisa. Antum lihat jamaah, ada pesawat yang tidak memberikan kargo, nggak memberi bagasi. Bagasi nggak ada bagasi. Antum kirim dulu. Ada yang seperti itu. Antum bisa kirim harta antum. Antum ngelihat anak punya fulus 100 juta, yang 90 juta anak kirim lah. Bisa nggak? Bisa. Tapi kalau antum ngomong sama anak antum, nak, nanti bapak kalau mati itu duit di brankas besi, tolong bawa ke kuburan ya sama bapak ya. Kira-kira anak akan melaksanakan amanah itu? Amanah wasiat dari bapaknya. Kalau bapak mati, tolong duit bapak bawa ke kuburan. Kata anaknya, afwan pak, ini bagian kita ahli waris. Bapak kerja nyari duit, selesai ya buat kita pak. Ya, berapa banyak orang tua yang lupa hartanya ditinggal, tidak dia kirim jamaah. Ahibati fillah, ketika turun firman Allah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mencapai tingkat bir, berbuat baik, sampai kalian menginfakkan dari apa yang kalian cintai. Datang seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Talha. Abu Talha ini sahabat yang kaya raya. Bapak sambungnya Anas bin Malik, suaminya Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik. Ketika turun ayat ini, Abu Talha datang ke Rasul SAW. Ini jamaah, orang kalau faham dengan Quran, dia akan hidup bersama Quran. Ketika sholat membaca, mendengar imam membaca sebuah ayat dan dia tahu dengan artinya, akan merasuk dalam dirinya dan akan menggerakkan raganya untuk beramal sesuai dengan apa yang dia dengar. Abu Talha dengar Allah mengatakan, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, di surah Ali Imran ayat 92. Lalu dia mengatakan, wahai Rasulullah, Allah berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa inna ahabba amwali ilayya bayruha. Sesungguhnya harta benda yang paling aku cintai itu bayruha. Ada sebuah kebun kurma yang letaknya dekat dengan Masjid Nabawi, yang sekarang masuk dalam area Masjid Nabawi. Di situ ada ratusan pohon kurma. Di situ ada mata air yang Rasul sallallahu alaihi wasallam biasa masuk untuk minum dari sana. Jangan ditanya berapa harganya. Abu Talha mengatakan, innaha shadaqatun lillah. Itu sedekah buat Allah. Fadhaha ya Rasulullah haitsu arakallah. Terserah engkau mau dipakai apa tuh harta,
sesuai dengan yang Allah tunjukkan kepadamu, silahkan Rasul. Apa kata Nabi SAW? Bakhin dzaka malun rabih, dzaka malun rabih. Beliau mengatakan ucapan takjub, mengatakan itu harta yang sangat menguntungkan, itu harta yang sangat menguntungkan. Kalau hitungan manusia, satu kebun hilang, antum berpikir ya sudah penghasilan dari sana putus sudah. Padahal itu harta yang akan bersambung di dunia dan di akhirat buat antum. Ahibati fillah, ma naqasat sadaqatun min mal. Ingat, sedekah itu tidak akan mengurangi harta antum. Kalau tadi disebutkan akan dibangun masjid, antum lihat. Kalau antum nggak bawa duit, niat. Kalau antum nggak punya rizki, niat juga. Dan ketika mau bersedekah, jangan ditunda-tunda. Kenapa? Antum bisa berubah pikiran. Maka nasihat Abdullah bin Umar bin Khattab, idza amsayta fala tantadhiris sabah. Kalau engkau di sore hari mau sedekah, mau beramal soleh, jangan nunggu besok pagi. Omongnya, insyaallah ana mau sedekah 10 juta, ya. Dalam hati 10 juta nih. Besok, tapi insyaallah. Besok pagi tinggal 2 juta. Ana setelah mikir-mikir kok kebanyakan Ustaz ya. Tapi ketika antum langsung keluar tuh 10 juta. Kalau mau menyesal nggak ada masalah, tapi udah lewat. Antum udah masuk 10 juta, udah lewat tuh kotak amalnya. Ya Allah, 10 juta itu gaji 5 bulan itu, ya Allah. Tapi udah lewat, selesai sudah. Tapi kalau masih ada di kantong antum, antum bisa berubah pikiran. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, mana qasad sadaqatun min mal, tidak akan mengurangi sedekah itu dari harta milik antum. Dan di surat Saba ayat 39 Allah mengatakan, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu. Apa saja yang kalian infakkan, apa saja sekecil apapun yang kalian infakkan, Allah akan kasih ganti. Yakin nggak antum dikasih ganti sama Allah? Sedekah itu bukti keyakinan. Dan Allah mengatakan, wa huwa khairur raziqin, dan Allah lah sebaik-baiknya yang memberikan rizki. Maka berusahalah untuk bersedekah, khususnya membangun rumah sendiri di surga, bukan bangun rumah orang. Antum kalau lihat orang sedang bangun rumah, antum nggak mau nyumbang dia, rumah antum, masa anda nyumbang? Ini antum bangun rumah antum sendiri. Ketika ada rumah Allah dibangun, antum sumbang, sejatinya antum sedang bangun rumah antum. Pada masa Al-Izz bin Abdus Salam, anda tutup kajian ini dengan cerita Al-Izz bin Abdus Salam, salah satu alim min ulama'i ahli sunnah wal jamaah di abad ke-6 Hijriah, 6 ke-7 Hijriah, pada masa perang salib, pada masa perang Tatar pada waktu itu. Di Damaskus pernah terjadi paceklik yang menjadikan harga makanan mahal sekali. Harga villa-villa murah. Orang nggak pikir punya villa, punya rumah, tapi nggak bisa makan. Dijual murah pada waktu itu. Orang-orang pada ketakutan dengan serangan dari Tatar dan Salibiyin. Mereka berpikir untuk meninggalkan negerinya. Orang biasanya kalau mau diserang negeri itu, dia jual rumahnya terserah berapa, yang penting anda meninggalkan negeri ini. Istrinya Al-Izz bin Abdus Salam, ini cerita Badruddin ibn Jamaah menceritakan tentang Al-Izz bin Abdus Salam. Istrinya mengatakan kepada suaminya, nih aku punya perhiasan emas, ishtari lana bihi bustanan nasifu bihi au nusayifu bihi. Tolong kau belikan buat kita ya taman, kebun, kalau di musim panas kita bisa ya beristirahat di sana. Diambil tuh emasnya, dia jual ke pasar, kemudian dia sedekahkan jemaah. Dia lihat ada orang minta-minta, nggak tahan dia punya duit, dia merasa ya Allah, ini orang lebih butuh daripada dia. Akhirnya dia bagiin itu duit. Emasnya emas siapa? Nya istri.
Istri minta kebun, dia pulang ditanya sama istrinya, lihat istri yang soleha, ibu-ibu lihat tuh istri yang soleha. Dia panggil suaminya mengatakan, ya sayyidi ishtaraita lana, wahai tuanku. Membahasakan suaminya seperti tuan dia, seakan-akan dia budaknya. Istrinya mengatakan, ya sayyidi ishtaraita lana, apa engkau sudah beli buat kita? Na'am. Iya. Aku sudah belikan buat engkau bustanan fil jannah, kebun di surga Allah Azza wa Jalla, kata dia. Kata suaminya, inni wajadtun nas fi syiddah, aku lihat orang-orang kesulitan, fatasaddaqtu bi thamani, tadi dari hasil jual emasmu itu aku sedekahkan buat dia. Apakah istrinya marah? Apakah istrinya teriak? Apa kata istrinya? Jazakallahu khairan, semoga Allah membalasmu dengan yang lebih baik. Jemaah, apa gunanya punya taman di dunia kalau kemudian kita tinggalkan? Ya, katakan kepada istrinya, aku sudah belikan untukmu taman di surga Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah, berusaha untuk memiliki rumah di surga. Banyak amalan-amalan selain kita membangun masjid. Ada sholat 12 rakaat yang kita bisa amalkan. Ada doa masuk pasar yang selalu kita baca agar kita punya rumah di surga. Tapi pada hari ini kita cukupkan sampai di sini.